Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilda Makfirah dengan NIM 210110101040 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala. Di sini saya akan memperkenalkan terkait dengan teori penawaran uang klasik. Nah, apa sih konsep dari penawaran uang itu? Mari kita lanjut untuk menjelaskan apa konsep dari penawaran uang. Konsep penawaran uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai dan diterima untuk melakukan berbagai macam transaksi ekonomi atau pembayaran seperti pembelian barang atau jasa, pelunasan utang, dan lain sebagainya. Secara definisi sendiri, penawaran uang merupakan jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Konsep penawaran uang terkait dengan kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, yang dimana dengan demikian penawaran uang dikendalikan sepenuhnya oleh bank sentral. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, tingkat bunga. Bunga merupakan imbalan jasa atas pinjaman uang. Imbalan jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman yang telah diinvestasikan. Prestasi dari pokok utang dibayarkan secara imbalan jasa atau bunga dalam suatu periode tertentu, yang mana ini disebut dengan suku bunga. Tingkat bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang beredar yang di dalam perekonomian. Tingginya tingkat bunga menyebabkan biaya produksi meningkat, yang pada gilirannya menyebabkan dunia usaha menjadi lesu. Faktor yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatkan harga-harga secara keseluruhan dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan dari permintaan atau kelebihan likuiditas. Yang kedua, tekanan produksi dan distribusi. Inflasi tarikan permintaan atau sering disebut dengan demand for inflation lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral. Inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total suatu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment. Inflasi tekanan produksi atau yang biasa disebut dengan the cost push inflation diakibatkan kurangnya produksi dan keterbatasan distribusi. Inflasi ini dipengaruhi dari peranan negara dalam kebijakan eksekutor, yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintah, seperti fiskal perpajakan, kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain sebagainya. Inflasi ini terjadi akibat adanya kelangkaan produksi atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi. Faktor yang ketiga, pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu permintaan agregat, yang mana menunjukkan hubungan antara keseluruhan ciptaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga, dan pendapatan nasional akan mengurangi tingkat pengangguran. Bila pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha melalui peningkatan suku bunga dan peningkatan harga.
selanjutnya yaitu konsumsi. Faktor yang keempat yaitu nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang berdasarkan pada kekuatan pasar akan selalu berubah di setiap kali nilai-nilai dari salah satu dua komponen mata uang yang berubah. Sebuah mata uang akan cenderung menjadi lebih berharga bila permintaan menjadi lebih besar dari pasokan yang tersedia. Nilai akan menjadi berkurang bila permintaan kurang dari penawaran yang tersedia. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar, sehingga sesuai dengan hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah pun akan terangkat. Peningkatan permintaan terhadap mata uang adalah yang terbaik, karena dengan meningkatkan permintaan untuk transaksi uang atau mungkin adanya peningkatan permintaan uang yang spekulatif. Teori penawaran uang tanpa bank. Teori-teori lama tentang jumlah uang beredar menganggap seakan perbankan tidak ada. Teori yang sederhana, gambaran dari sistem standar emas yang salah satunya memiliki fungsi sebagai alat pembayaran. Uang beredar bisa turun apabila misalnya emas dikirim ke luar negeri untuk menutup defisit neraca pembayaran, yaitu untuk membayarkan barang yang diimpor yang jumlahnya lebih besar daripada nilai-nilai barang yang diekspor. Jumlah uang yang beredar bisa naik apabila ada surplus neraca pembayaran atau karena produk emas meningkat. Dalam sistem moneter, uang beredar benar-benar ditentukan oleh pasar, sedangkan pemerintah, bank sentral, ataupun perbankan tidak mempunyai pengaruh terhadap besarnya uang yang beredar. Dalil Gresham atau Graham Law yang menyatakan bahwa uang logam dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan biaya produksi marginalnya, yang cenderung menggeser uang atau logam lainnya sebagai alat pembayaran. Ungkapan dari Gresham sendiri yang terkenal yaitu bad money drives out good money. Berlakunya hukum ini bisa digambarkan dengan sebuah contoh. Misalnya, pemerintah menetapkan bahwa nilai mata uang yang terbuat dari 1 gram emas adalah 2 kali nilai mata uang yang terbuat dari 1 gram perak sedang. Biasanya, produksi 1 gram emas sebenarnya adalah 3 kali biaya produksi 1 gram perak. Maka, bad money atau perak akan menggeser good money atau emas sebagai alat pembayaran. Para ekonom klasik seperti Irving Fisher and Alfred Marshall dalam perumusan teori kuantitas mereka umumnya belum terbebas dari bayangan bekerjanya sistem bayar emas. Bagi ilmu Fisher, di sana tidak mendapatkan penjelasan bagaimana proses terjadinya pertambahan jumlah uang yang beredar. Pertambahan uang otomatis sampai dan tersebar di tangan masyarakat tanpa ada ceritanya bagaimana bisa sampai ke sana. Dalam sistem standar emas, kenaikan produksi emas dianggap mencapai saku para warga melalui proses ekonomi jual beli emas sebagai barang. Selanjutnya, Alfred Marshall, termasuk salah satu dari sejumlah ekonom, menyadari bahwa proses bagaimana tambahan uang tersebut sampai ke tangan masyarakat sangat menentukan macam mekanisme atau proses bagaimana harga akhirnya naik. Akibat adanya tambahan emas, menurut Marshall yang dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, tingkat bunga yang turun. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan kegiatan spekulasi. Dan yang ketiga, meningkatkan harga-harga. Apabila tambahan emas tersebut langsung diberikan kepada masyarakat, maka harga-harga langsung naik tanpa melalui penurunan tingkat bunga. Sejarah dan peran emas. Pada tahun 360 sebelum Masehi, yang dimana titik awal peleburan emas.
Mesir adalah bangsa yang pertama kali melakukan peleburan emas. Peleburan emas ini menggunakan tungku yang ditiup oleh pipa tanah liat yang tahan terhadap api. Pada tahun 2600 sebelum Masehi, titik awal perhiasan emas, yaitu pengrajin emas pada peradaban Mesopotamia saat ini dikenal dengan Irak, membuat perhiasan emas. Salah satunya yaitu untaian daun liontin yang terbuat dari emas. Pada tahun 1200 sampai dengan 1500 sebelum Masehi, teknik mutakir dalam produk perhiasan emas menggunakan teknik cor untuk perhiasan emas permata kali diperkenalkan. Proses ini meningkatkan kekerasan emas dan variasi warna yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan asal emas terbentuk di masanya hingga saat ini. Pada tahun 1370, menipisnya jumlah emas yang tersedia. Pada tahun 1370 hingga 1420, tambang-tambang emas di Eropa mulai menghabiskan emas. Prediksi emas pun menurun drastis sepanjang wilayah Eropa. Era ini dikenal juga sebagai The Great Billion Mania. Pada tahun 1717, negara UK memasuki era pembentukan standarisasi emas. Negara Inggris secara de facto mulai menentukan standarisasi emas. Awalnya mereka menghubungkan emas setara dengan 770 shilling atau mata uang Inggris dan 10,5 penny per ons emas. Pada tahun 1870 sampai dengan 1900, era adopsi standarisasi emas. Semua negara selain Cina mulai menggunakan emas sebagai standar acuan mata uang mereka. Praktik bimetalliance atau pemerintah menggunakan emas dan perak sebagai dasar nilai mata uangnya mulai ditinggalkan. Pada tahun 1925, Inggris menggunakan standarisasi emas kembali dengan nilai 4,86 US dollar setara dengan 1 sterling atau menjadi 77 shilling 10,5 penny per on emas. Negara-negara lain akhirnya mengikuti sistem ini kembali setelah 6 tahun Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1933, Presiden Roosevelt menghentikan penggunaan emas yang dijadikan sebagai acuan nilai tukar, yang dimana pada masa 1 ons emas setara dengan 20,67 US dollar. Diumumkan kembali penggunaan emas pada tahun 1934. Pada tahun 1939, Perang Dunia menghentikan perdagangan emas. Dikarenakan Perang Dunia Kedua, London menghentikan perdagangan emas. Pada tahun 1944, Konferensi Bretton Woods titik awal penentuan sistem moneter pada kondisi pasca perang, di mana 35 US dollar setara dengan 1 troy ounce. Mata uang lain dikomparasi dengan US dollar dan pada era ini juga dikenal dengan pertukaran standar emas. Selanjutnya, ciri-ciri penawaran atau supply emas pada zaman tersebut. Yang pertama, jumlah emas atau alat tukar yang beredar berubah-ubah, bisa turun ataupun naik. Misalnya, jumlah emas turun apabila terjadi defisit neraca pembayaran untuk pembayaran barang atau dikirim keluar karena impor lebih besar daripada ekspor. Terjadi perubahan jumlah emas ini juga bisa dikarenakan adanya peningkatan penggunaan emas untuk produksi lain seperti perhiasan. Jumlah akan naik jika terjadi surplus pembayaran luar negeri atau ditemukan tambang emas yang baru. Ciri-ciri yang kedua yaitu uang beredar benar-benar ditentukan secara otomatis oleh proses pasar atau tidak ada campur tangan pemerintah atau otoritas moneter yang melakukan kebijakan moneter. Ciri-ciri yang ketiga, penambahan produksi emas atau ditambah dan dimurnikan
oleh produsen emas mengikuti hukum perilaku produsen atau penawaran, atau mengikuti permintaan dan harga tersebut. Ciri-ciri yang keempat yaitu teori penawaran uang atau sistem emas. Belum berkembang dan masih dalam bentuk yang sederhana, karena tidak banyak memerlukan campur tangan untuk mempengaruhi jumlahnya. Nah, dalam sistem moneter seperti ini, uang beredar ditentukan oleh proses pasar. Adapun pemerintah, bank sentral, ataupun perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang yang beredar. Semuanya otomatis dan sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah atau otoritas moneter untuk melakukan campur tangan di pasar, yaitu melaksanakan kebijakan moneter. Nah, dalam hal ini, penawaran uang hanya bertambah jika orang memproduksi emas yang baru. Oleh karena itu, sehingga jumlah uang beredar bergantung pada perilaku produsen emas. Produsen emas pun hanya akan memproduksi apabila menguntungkan. Sekian pemaparan tentang teori penawaran klasik kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya.